video kali ini kita akan memasuki bab 4 yaitu IP address and subnetting. Ini dia materi yang akan kita pelajari. Langsung saja ke materi pertama yaitu pengenalan IP address and subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Untuk IP address saat ini dibagi menjadi dua versi, yaitu IPv4 dan IPv6. Pada IPv4, untuk penulisannya terbentuk 4 oktet, yang setiap oktetnya terdiri dari 8 bit. Dan jika dijumlahkan, terdapat 32 bit. Dan angka untuk di setiap oktet merupakan angka desimal dari 0 sampai 255. Nah, untuk penulisannya, IP yang benar di versi 4 perlu disertakan prefix. Misalkan di sini terdapat IP 192.168.1.1/24, maka /24 adalah prefix. Jadi, prefix menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Nah, prefix biasa digunakan dalam pengkonfigurasian mikrotik. Dan untuk mengetahui prefix yang sesuai dan efektif, maka diperlukan subnetting. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak. Misalkan terdapat jaringan komputer kelas yang terdiri dari 6 komputer yang saling terhubung. Maka berapa prefix yang cocok untuk 6 komputer tersebut? Agar semua komputer bisa saling berkomunikasi, jawabannya yang tepat adalah kita dapat menggunakan prefix /29 karena jumlah IP yang dapat digunakan adalah 8. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah IP yang dapat digunakan, teman-teman dapat menonton video ini hingga habis. Lanjut ke materi kedua yaitu IP public and IP private. Untuk sekarang kita lebih fokus pada IPv4, yang mana IPv4 terbagi menjadi dua yaitu IP private dan IP public. IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misalkan kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Alamat IP private bisa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ciri utama IP private ialah bahwa IP tersebut hanya bisa diakses dalam jaringan lokal. Contoh dari penggunaan IP private yaitu di sekolah ataupun kantor. Alamat IP private sendiri dibagi menjadi 3 kelas yang di setiap kelasnya sudah didefinisikan rank IP-nya. Di sini pada kelas A rank-nya 10.0.0.0 hingga 10.255.255.255. Untuk kelas B yaitu 172.16.0.0 hingga 172.31.255.255 dan kelas C 192.168.0.0 hingga 192.168.255. Jika sebuah IP sudah melebihi dari rank masing-masing kelas, maka itu bukanlah IP private lagi, melainkan IP public. Nah, karena IP private hanya bisa digunakan di dalam jaringan lokal, maka konsep ini dikenal sebagai Network Address Translation, atau biasa kita sebut dengan NAT, yang menghubungkan beberapa perangkat dengan jaringan lokal menggunakan satu alamat IP public tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Lanjut ke materi ketiga yaitu Classful and Classes Addressing. Jika teman-teman perhatikan pada gambar sebelah kiri, ia adalah class. Jika teman-teman perhatikan pada gambar sebelah kiri, ia adalah klasifikasi kelas IP private dan IP public. Namun untuk pengujian kita hanya dapat menggunakan kelas A, B, dan C, di mana pada kelas A memiliki rank IP dari 0 hingga 127, pada B dari 128 hingga 191, dan pada C ia memiliki rank 192 hingga 223. Kemudian terdapat CIDR, yaitu nama lain dari prefix. Sedangkan pada ilustrasi di sebelah kanan, ia adalah rank IP address IP private berdasarkan kelasnya. Di sini, ia juga terdapat default subnet mask-nya, yang artinya sama dengan prefix. Jika diperhatikan pada tabel di sebelah kanan untuk subnet mask-nya,
di kelas A adalah 255.0.0.0, maka ia sama dengan /8. Untuk 255.255.0.0, maka ia sama dengan /16. Nah, untuk yang 255.255.255.0, maka ia sama dengan /24. Nah, jika terdapat CIDR atau subnet mask itu dinamakan classful addressing, yaitu pengalamatan IP address berdasarkan kelasnya. Sedangkan untuk classless addressing yaitu pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas. Lanjut ke materi keempat, yaitu kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, Anda dapat melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, rank IP yang digunakan. Untuk definisinya, prefix dan subnet mask adalah untuk menentukan jumlah IP yang bisa digunakan, sedangkan untuk IP network sebagai tanda alamat pada suatu jaringan LAN. Kemudian broadcast yaitu alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN. Kita masuk ke pembahasan kasusnya. Misalkan di sini terdapat jaringan yang terdapat 12 PC. Kemudian saya akan menggunakan IP private kelas B yaitu 172.16 dan seterusnya. Pertama-tama kita dapat mencari prefix terlebih dahulu. Dengan cara kita bisa menggunakan perpangkatan 2. Jadi 2 pangkat berapa yang bisa mendekati angka 12, tetapi tidak kurang dari 12. Maka kita dapat menggunakan 2 pangkat 4, yang hasilnya adalah 16. Kemudian kita akan gunakan angka 4 tadi untuk dimasukkan ke rumus prefix. Untuk memperoleh prefix, kita bisa menggunakan rumus yakni jumlah bit dikurangi angka dari pangkat yang kita peroleh. Dengan itu, kita bisa menghitung yaitu 32 karena pada IPv4 jumlah bitnya adalah 32. Kemudian dikurangi 4 sehingga kita mendapatkan hasil 28. Yang artinya prefix yang cocok digunakan adalah /28. Yang kedua, kita dapat menentukan IP yang dapat digunakan. Misalnya saya gunakan IP 172.10.x/28. Kita akan fokus pada angka terakhir untuk mencari total IP. Kita bisa gunakan rumus dengan angka 2, lalu di sini angka 32 dan 28 akan kita jadikan perpangkatan. Jadi, 2 pangkat 32 dikurangi 28, yang mana hasilnya adalah 2 pangkat 2 yang hasilnya adalah 16. Jadi, total IP yang digunakan adalah 16. Selanjutnya, kita cari subnet masknya. Kita dapat gunakan rumus yaitu 256 karena jumlah total IP address 256. Kemudian kita kurangi dengan hasil dari total IP yaitu 16. 256 dikurangi 16, maka subnet masknya 240. Maka subnet mask yang dapat kita hasilkan adalah 255.255.255.240. Kemudian kita dapat mencari IP network dan IP broadcast-nya. Di sini saya sudah memiliki angka yang dapat teman-teman perhatikan. Jadi pada IP network itu selalu diawali dengan angka 0. Lalu untuk angka kedua yaitu 16. Itu adalah jumlah total IP yang kita gunakan. Pada angka ketiga, kenapa 32? Hal itu karena kita menjumlahkan 16 dengan total IP yaitu 16 tambah 16 sama dengan 32. Selanjutnya pun sama, yaitu 16 tambah 32 sama dengan 48. Kemudian IP broadcast adalah hasil IP network dikurangi 1, jadi 16 dikurangi 1 sama dengan 15, 32 dikurangi 1 sama dengan 31, dan 48 dikurangi 1 sama dengan 47. Nah, perhatikan di sini untuk angka 0 dan 15 dinamakan dengan blok subnet pertama. Angka 16 dan 31 merupakan blok subnet kedua. Di sini kita dapat langsung menggunakan blok subnet pertama yaitu 0 dan 15. Karena saya mengambil contoh IP kelas B. Jadi, IP yang diperoleh adalah 172.16.10.0 sampai 172.16.10.15. Namun IP tadi tidak bisa digunakan. Yang bisa kita gunakan adalah IP 172.16.10.1 sampai 172.16.10.14.
karena IP sebelumnya sudah digunakan oleh IP network dan IP broadcast. Lanjut ke materi kelima. Blok subnet diibaratkan seperti sebuah ruangan di samping ia. Blok subnet diibaratkan sebagai sebuah ruangan. Di samping ini adalah blok subnet pertama, kedua, dan ketiga. Sebagai contoh, di sini terdapat IP 10.10.10/27. Nah, IP tersebut termasuk ke dalam blok subnet pertama. Tetapi blok subnet memiliki by default tidak bisa saling berkomunikasi. Jadi diibaratkan sebagai ruangan, misalkan ada sebuah gedung dengan 3 lantai, yang mana lantai pertama milik blok subnet pertama, lantai kedua milik blok subnet kedua, dan lantai ketiga milik blok subnet ketiga. Maka di lantai 1 misalkan memiliki 6 device yang menggunakan blok subnet pertama, maka semua device yang berada di lantai 1 tersebut dapat saling berkomunikasi. Namun jika device yang berada di lantai 2 atau 3 ingin berkomunikasi dengan lantai 1, maka tidak bisa, karena berbeda blok subnet, meski sebenarnya kita dapat menggunakan routing. Selanjutnya adalah IPv4 delivery type. Jadi, delivery type adalah mekanisme pengiriman data dan delivery type adalah mekanisme pengiriman data, dan delivery dibagi menjadi 3. Yang pertama ada unicast, yaitu one-to-one communication. Jadi pengiriman data yang penerimanya tepat di satu host saja. Contohnya adalah penggunaan IP address kelas A, B, dan C. Yang kedua adalah multicast, yaitu one-to-many communication, yaitu saat satu host mengirimkan data ke beberapa penerima yang dalam satu grup. Contohnya adalah cara kerja IP address dari kelas B. Yang ketiga adalah broadcast, yaitu one-to-all communication, yaitu pengiriman data ke semua host yang masih dalam satu jaringan. Yang terakhir adalah konsep switch and router. Untuk switch sendiri yaitu mengkoneksikan perangkat yang satu network, sedangkan router untuk mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Contohnya, PC ini terdapat 2 device yang memiliki satu network, maka dapat langsung terhubung baik menggunakan wired ataupun wireless. Kita lihat contoh untuk penggunaan router. Di sebelah kiri terdapat 4 perangkat yang berada dalam satu jaringan yang dihubungkan dengan switch dengan IP 192.168.0.1 hingga 0.4. Begitu juga di sebelah kanan mereka berada dalam network yang sama, yaitu dengan IP 192.168.1.1 hingga 1.1. Itu artinya kedua sisi memiliki network yang berbeda yang membuat mereka tidak bisa saling berkomunikasi. Namun, kita bisa menggunakan router sebagai jembatan untuk bisa saling berkomunikasi. Oke, segitu dulu pembahasan bab 4.